Monggo silakan untuk presensi terlebih dahulu. Ini minggu ke-12. Sebentar. Minggu ke-12 atau minggu berapa nih? Oh, sekarang minggu ke-12 untuk data bagian graf. Oke, monggo silakan untuk presensi terlebih dahulu. Hmm, sudah belum? Monggo. Sudah belum presensinya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut ya perkuliahan terkait dengan data mining. Jadi kali ini kita akan bahas terkait dengan community detection. Community detection itu kayak semacam ya deteksi komunitas lah ya kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi kita ingin mencari insight dari sebuah data yang berhubungan dengan komunitas. Jadi komunitas. Ya, kalau berbicara komunitas ya itu adalah sekumpulan secara real ya yang mungkin teman-teman atau mahasiswa semua tahu bahwa namanya komunitas adalah sebuah kumpulan gitu ya yang memiliki kesamaan biasanya. Baik itu kesamaan visi, kesamaan hobi, atau kesamaan-kesamaan yang lain sehingga mereka membuat sebuah perkumpulan atau komunitas. Misalkan tuh ada komunitas HM, HM apa? Kalau HM itu data science apa namanya ya? HMSD, Pak. HMSD. Nah itu adalah sebuah komunitas di mana terdapat kesamaan, kesamaan antara individu-individu yang di dalamnya. Minimal kesamaan dalam satu prodi. Ada juga komunitas futsal, ada komunitas game atau sebagainya ya. Itu artinya memiliki kesamaan yang jelas. Gitu. Nah, di sini komunitas itu keywordnya adalah sesuatu yang memiliki hubungan yang jelas. Kesamaan itu dalam artian ya bisa jadi hubungan erat gitu. Kesamaan artinya saya sama dia itu samanya apa. Jadi punya sebuah hubungan lah ya, sebuah hubungan jadi kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan dan punya hubungan yang erat. Dalam hal ini adalah terkait dengan kesamaan. Jadi hubungannya itu kesamaan terkait dengan hobi itu, terkait dengan prodi atau terkait dengan hal-hal yang lain. Itu adalah komunitas. Nah, begitu juga dengan eh, keluarga. Nah, keluarga itu adalah sebuah komunitas kecil dari sebuah masyarakat. Di dalamnya terdapat hubungan atau kesamaan. Kesamaan apa? Kesamaan visi, kesamaan apa namanya itu ya turunan atau seperti apalah yang menyatakan bahwa itu adalah kita punya sebuah hubungan yang erat, yang lebih eh, apa namanya itu dance dibandingkan dengan orang lain ataupun dengan keluarga lain atau komunitas lain. Jadi ciri komunitas itu punya hubungan yang erat antar sesama anggotanya di dalamnya dan memiliki hubungan yang kurang erat atau jarang atau tidak erat dengan orang-orang atau komunitas yang lainnya. Itu disebut sebagai sebuah komunitas. Jadi kumpulan akun atau orang-orang. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana kita mencari insight di dalam sebuah data
berhubungan dengan komunitas gitu loh. Apa manfaatnya Pak kita mencari insight dari sebuah data yang berhubungan dengan komunitas? Jadi ketika kita dapat sebuah data nih, kita itu sebenarnya bisa ngapain aja sih pada data? Insight apa yang kita akan cari? Pertama itu berdasarkan pada pimpinan Anda, atau berdasarkan pada problem yang ingin Anda selesaikan dengan menggunakan data itu. Nah, nanti Anda akan menggunakan association rule, Anda gunakan terkait dengan supervised learning, DB-scan, dan sebagainya, tergantung kepada problem Anda, apa yang akan diangkat oleh Anda. Nah, dalam hubungan dengan community detection, di dalam hal ini adalah, apa namanya itu, komunitas ya dalam sisi data mining, misalkan apa, misalkan nih, suatu hari Anda punya data. Data apa nih? Misalkan data yang berhubungan dengan komunitas, misalkan yang berhubungan dengan apa ya, data apa ya, misalkan contohnya adalah data, sosial media misalkan ya, data sosial media. Anda punya data itu, ataupun Anda disuruh sama pimpinan Anda, "Tolong carikan di Bandar Lampung," gitu, "akun-akun di sosial media," misalkan nih, "yang kira-kira akan kita jadikan sebuah perkumpulan," misalkan. Ataupun cari akun-akun yang berpengaruh atau akun-akun yang misalnya sifatnya itu, eee, di sosial media misalkan, kelompokkan akun-akun berdasarkan kedekatan ciri-cirinya atau berdasarkan komunitasnya. Nah, komunitas di dalam sini, di dalam sosial media, itu didefinisikan sebagai akun-akun yang memiliki hubungan yang erat antar sesama akunnya gitu, dengan akun-akun yang lain. Dan sebaliknya akun lain tersebut juga punya hubungan yang erat dengan akun tersebut. Bisa nggak? Nah, tujuannya apa? Tujuannya misalkan karena saya mau melakukan segmentasi, karena saya mau melakukan pemasaran. Jadi cari kira-kira siapa akun, misalkan akun-akun yang memiliki kelompok-kelompok atau kita buat sebuah komunitas akun tersebut atau kelompok akun tersebut, sehingga nanti saya akan jualan ke situ. Jadi kita punya target jualan yang tepat misalkan. Sehingga ketika saya manfaatin akun A, maka di komunitasnya sangat didengar dan itu akan berpengaruh pada penjualan kita misalkan. Hal-hal semacam ini dilakukan berdasarkan dengan deteksi komunitas, algoritma deteksi komunitas. Jadi manfaatnya banyak sebenarnya deteksi komunitas itu. Jadi komunitas bukan mengkelompokkan orang ya, bukan mencari kelompok orang. Sebenarnya tujuan akhirnya adalah mencari kelompok orang ya, yang memiliki hubungan yang erat, diharapkan ketika kita promosi ke salah satu dalam anggotanya, yang dalam tanda kutip paling dituakan atau paling berpengaruh di kelompoknya, maka secara tidak langsung pemasaran pun akan dengan mudah tersebar dengan baik ke dalam anggotanya atau di dalam kelompoknya. Itu adalah kegunaan deteksi komunitas berperan di situ. Jadi ketika kita menggunakan algoritma-algoritma yang lain, apapun itulah ya, ya tujuannya adalah mencari insight dan insight itu tergantung pada problem yang Anda angkat semua. Nah, ini sekilas terkait dengan mengapa kita belajar komunitas detection atau algoritma detection community, deteksi community. Nah, secara, pengantar nih bahwa yang namanya, sosial media atau sesuatu nggak mesti harus sosial media ya. Jadi yang namanya komunitas itu nggak mesti di sosial media, bisa berbagai macam. Yang pasti kita pun merepresentasikan problem tersebut dalam sebuah struktur yang kompleks gitu. Struktur yang kompleks itu seperti apa? Misalkan nih, sebentar ini kok nggak ada ininya ya, nggak ada pointernya ya, susah amat nyari pointernya. Kok nggak ada pointernya ya? Sebentar, sebentar ya saya close dulu, stop sharing. Sorry, sorry. Saya stop sharing dulu ya. Mmm, mmm, sebentar.
Kok ngilang? Kok ke sini? Sebentar, kok PPT-nya ngilang ya? Oke, mmm, oke siap. Oke, kita lanjut ya. Tapi kok nggak ada pointernya ya sekarang? Kemarin-kemarin ada pointernya, kok ada yang salah saya. Tadi saya tinggal nunjuk-nunjuk aja ya, garis bawahin dan sebagainya, nggak ada pointernya. Udah kita lanjut aja ya, mudah-mudahan masih bisa interaktif, walaupun oh ini dia, saya set di sini aja lah. Oke, nah ini jadi nah, di sosial media jadi beberapa kasus contoh kenapa kita menggunakan konteks, community detection salah satunya adalah terkait dengan sosial media. Nah, sosial media ini kenapa? Karena di dalamnya terdapat berbagai macam akun orang, individu, dan kita mencari tahu komunitasnya seperti apa. Bisa nggak dari individu-individu kita kumpulkan? Jadi, deteksi komunitas itu adalah mendeteksi akun-akun yang memiliki kemiripan erat, hubungan yang erat antar sesama akun-akun yang lainnya. Sehingga kita bisa kumpulkan akun tersebut dan kita bisa pilih mana akun yang paling berpengaruh di komunitasnya sehingga kita bisa jualan lewat sosial media. Bisa seperti itu implementasinya. Nah, tidak mesti harus sosial media untuk merepresentasikan atau deteksi komunitas. Kenapa? Karena pada dasarnya deteksi komunitas itu adalah solusi atau algoritma yang bekerja pada sebuah struktur network yang kompleks gitu. Network itu dalam artian itu kalau sosial media kan si A hubungan sama si B hubung sama si C hubung sama si A dan sebagainya. Proses hubungan-hubungan ini didefinisikan sebagai network. Jadi satu A koneksi si B koneksi si C koneksi A, si B koneksi F, terus jadi ada connecting the dot antar sebuah item atau sebuah akun itu representasinya sebagai representasi network struktur. Nah, kalau datanya banyak, ini menjadi sebuah kompleks, menjadi struktur yang lebih kompleks. Nah, untuk mendefinisikan network struktur ini nggak mesti harus sosial media, tetapi juga bisa biological system, bisa juga produk, e-commerce, ataupun real di dunia nyata terkait dengan hubungan-hubungan keluarga atau hubungan yang lain gitu. Yang mana bisa kita visualisasikan dan representasikan dalam sebuah network structure. Nah, ketika kita punya network structure sebagai representasinya, maka tidak akan terhindar bahwa kita harus belajar yang namanya graph. Karena graph itu representasi real dari matematika untuk merepresentasikan sebuah network structure. Nah, di dalam graph itu ada yang namanya subgraph. Subgraph ataupun graph ya kalau teman-teman belajar graph ya atau graph yang subgraph-nya memiliki densitas yang tinggi atau dense yang tinggi karena hubungan antara item di dalam atau node di dalam graph tersebut, maka kita dapat definisikan bahwa itu adalah satu buah komunitas. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai community detection, sebenarnya kita mencari subgraph, bagian graph, terkecil dari graph secara umum, subgraph, bagian terkecil dari graph, yang mana item-item di dalamnya itu memiliki koneksi yang erat antar sesama item yang lainnya atau node yang lainnya yang disebut sebagai dense connection atau memiliki connection yang erat. Itu. Dan koneksi kepada orang lain yang di luar dari komunitasnya merupakan connection yang sparse. Jadi salah satu mendefinisikan bahwa ini terdapat dua komunitas, kita bisa menilai kualitas komunitas tersebut dengan melihat dense dan melihat sparse-nya. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari salah satu teknik data mining, teknik memining data untuk mencari terdapat kumpulan akun-akun atau orang-orang yang kesamaan koneksinya tinggi atau tidak gitu. Itu alasannya kita belajar ini. Nah, di sosial media sih kebayang, Pak, tapi kalau di biologi seperti apa? Misalkan nih kalau di dalam biologi kita tahu bahwa misalkan bahwa setiap tumbuhan, hewan dan sebagainya itu kan punya komunitas ya.
Misalkan ada famili, ada genus, ada spesies, dengan dikumpulkan berdasarkan ciri-cirinya. Dan kita melihat apakah ada gitu misalnya. Asumsinya bahwa satu genus, satu famili itu hewan-hewan itu memiliki ciri yang lebih dekat gitu kan secara dalam dibandingkan dengan hewan-hewan di luar dari genus. Atau kita bisa melihat mana hewan yang mirip dari komunitas A dan komunitas B dan seterusnya. Artinya bahwa ketika kita belajar community detection tidak mesti harus diimplementasikan pada data-data sosial media atau data-data yang berhubungan dengan komputer, tetapi kita bisa mengimplementasikan ke banyak hal seperti itu ya. Jadi kita memahami dari makna deteksi komunitas, kemudian kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan lain atau problem-problem yang lain, nggak mesti dalam problem computing. Nah, ketika kita mendefinisikan sebuah komunitas, nah, komunitas yang kita definisikan itu tidak serta-merta komunitas yang memang benar-benar terpisah gitu kadang-kadang ya. Sudah black and white, kadang-kadang ada beberapa akun yang masuk dalam komunitas A, masuk juga ke komunitas B. Atau yang disebut sebagai overlapping community misalkan. Atau memang dinamis, hari ini dia masuk komunitas A, besok dari komunitas B. Ada juga individu atau akun yang memang konsisten dan seterusnya. Misalkan untuk deteksi eh, apa namanya itu newswack, berita bohong. Ini sumbernya dari mana, siapa yang menyebarinnya. Itu kita bisa deteksi berdasarkan community, deteksi community. Kalau misalkan ada satu akun yang terdefinisi sebagai penyebar hoax, maka kita bisa lihat siapa akun-akun yang berafiliasi kepada orang tersebut, kepada akun tersebut, dengan melihat hubungan antara akun yang didefinisikan sebagai penyebar hoax ini dengan akun-akun yang lain. Sehingga kita bisa menangkal akun-akun tersebut, kita bisa ngeblok akun-akun tersebut karena memiliki koneksi yang erat, connection yang erat dengan akun yang pernah kita definisikan sebagai penyebar hoax misalnya. Atau bisa jadi kita bisa mendeteksi hal yang baru dari kelompok. Ternyata ada kelompok di luar yang memang didefinisikannya sering menyebarkan hoax, tapi itu termasuk dalam satu kelompok yang berbeda dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita memahami dan mengerti terkait dengan apa yang harus dilakukan. Pelajari algoritma-algoritmanya, cuma mungkin sedikit algoritmanya ya yang akan saya sampaikan. Anda bisa mengeksplorasi lebih lanjut terkait dengan algoritmanya ini. Nah, kita flashback terlebih dahulu ya terkait eh, materi dasar yang berhubungan dengan komunitas. Saya sampaikan bahwa ketika kita mendefinisikan ingin belajar terkait community detection, maka yang paling dasar pelajarannya itu terkait dengan graf. Kenapa? Karena komunitas itu direpresentasikan dalam sebuah struktur network yang kompleks. Nah, struktur network yang kompleks itu didefinisikan atau direpresentasikan dalam sebuah graf. Nah, graf ini adalah konsep dasar yang teman-teman harusnya sudah paham banget ketika mengambil mata kuliah diskrit. Kita merepresentasikan sebuah komunitas. Graf itu apa sih? Nah, graf itu sebenarnya adalah kumpulan cortex, vertex, dan edge. Jadi komponen dasar penyusun graf itu cuma dua ya, tidak lebih. Dan teman-teman sebenarnya harusnya hafal apa itu, yaitu yang namanya vertex dan namanya edge. Jadi secara representasi graf itu definisi G sama dengan V, E. Dengan V adalah multiple vertex, G adalah multiple edge. Jadi kumpulan set of vertex, some set of edge. Gitu. Nah, kalau kita melihat dari gambar kanan ini, bahwa ini adalah graf undirected. Jadi graf tak berarah, tapi ada juga directed graph, graf yang berarah. Oke, itu ya. Nah, setiap akun atau setiap edge yang terdapat di dalam graf itu menghubungkan dua buah node atau dua buah vertex. Jadi ketika kita punya edge, kita punya vertex. Nah, setiap edge itu menghubungkan dua buah vertex. Ya, jadi
Setiap edge menghubungkan dua buah vertex. Nah, representasi graf ini sifatnya umum. Anda bisa mendefinisikan vertex itu apa, Anda juga bisa mendefinisikan edge itu apa. Nih, salam kasus sosial media, kita ingin merepresentasikan koneksi antar user atau antar akun di dalam sosial media. Kita bisa macam-macam nih untuk mendefinisikan vertex dan mendefinisikan edge-nya. Misalkan nih, saya vertex-nya, saya definisikan sebagai nama akun. Misalkan add apa gitu ya akun. Begitu vertex 2, vertex 3 dan seterusnya adalah nama akun atau username akun itu sendiri. Nah, sedangkan ads, nah ini kita juga bisa interpretasikan hal yang lain. Misalkan nih, ads-nya adalah saya definisikan sebagai follower. Si V1 atau si akun V1 follower akun V2. Jadi kita bisa definisikan ini sebagai direct graph. Karena arahnya ada dari V1 ke V2, artinya memfollow V2. Sedangkan V2 tidak memfollow V1, artinya arahnya cuma dari V1 ke V2. Nah, kalau saling follow, si V1 follow V2 dan V2 follow back si V1, maka arahnya pun dua arah. Itu yang disebut dengan graph dua arah, ya graph direct. Oke, ini jadi representasi dari edge itu bisa bermacam-macam. Pak, boleh nggak saya representasi edge itu dengan komen? Boleh, silahkan. Jadi yang direpresentasikan adalah komen. Artinya apa? Artinya vertex bisa berupa status, bisa berupa foto kalau di IG gitu kan. Kalau di Instagram saya foto lah ataupun reels misalkan. Jadi ketika ngomenin foto satu di komen oleh user atau foto dari user satu di komen oleh user pada foto pada foto dua, maka arahnya adalah ke sana. Jadi sifatnya edge ini bisa bermain edge itu yang menghubungkan antara dua. Nah, misalkan saat prodi dan seterusnya. Itu adalah definisi edge atau definisi graph ya. Jadi graph itu komponen paling dasar yang menyusun sebuah struktur network yang kompleks yang mana itu akan kita jadikan sebuah objek atau data untuk mendeteksi suatu komunitas. Nah, di social network, jelas nih social network, itu pasti teman-teman mampu memahami dan mampu menalar bagaimana koneksinya antar dua buah node atau dua buah akun yang direpresentasikan dalam sebuah graf gitu ya. Nah, misalkan obat juga sama, misalkan struktur karbon itu juga sama bisa direpresentasikan dalam sebuah graf dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa mencari insight dari situ. Nah, algoritmanya banyak untuk definisikan insight dari sebuah graf. Yang paling banyak terkenal dan saat ini paling populer adalah graph neural network. Nah, jadi neural network yang bekerja pada data graph seperti itu. Tapi itu mungkin dibahas di bagian data binding ya. Data binding data big data ataupun di dalam apa namanya itu nih. Nah, contohnya di social network yang mungkin kita representasikan adalah dalam sebuah graph, contohnya adalah Facebook network, WhatsApp network, website link, website link dan seterusnya. Ini representasinya. Node-nya itu bisa direpresentasikan banyak hal juga. Representasi banyak halnya, misalkan apa? Misalkan individu, organisasi, website, dan seterusnya, akun, dan seterusnya. Dan manfaatnya banyak ketika teman-teman mampu menganalisis data sosial media ini ya. Social network untuk kemana saya akan melakukan rekomendasi, ke siapa saya melakukan penawaran, dan seterusnya. Fraud detection, anomaly detection, atau fake news detection. Ini adalah manfaatnya ketika teman-teman memahami dengan baik dan menganalisis terkait dengan data-data sosial network. Oke, ada yang tanyakan dulu terlebih dahulu, monggo. Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, Cukup Pak, tidak ada. tidak ada Pak. Oke,
Saya lanjut untuk, ke untuk slide berikutnya, sebentar ya, ada orang lewat terlebih dahulu, nanti berisik kan. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah salah satu implementasinya ya. Jadi banyak implementasi yang bisa gunakan ketika kita menganalisis sosial media atau social network, salah satunya community detection. Dan kita bisa representasikan banyak hal di social network ini ya, nggak atau network struktur ini nggak mesti harus sosial media ya. Ini biological network nih contohnya untuk apa tuh human brain, virus network dan sebagainya. Kita bisa definisikan itu. Terkait dengan penyebaran penyakit dan sebagainya itu kita bisa representasikan dalam sebuah social network ya atau dalam sebuah deteksi community gitu. Nah, yang didefinisikan sebagai community dalam sebuah graph adalah subgraph yang dense connection di dalamnya dan sparse connection antar graph yang lain. Jadi yang disebut sebagai community adalah sebuah graph atau subgraph yang dense yang dengan anggota di dalamnya, dengan apa node-node yang di dalamnya, dan memiliki koneksi yang jarang atau sedikit pada komunitas lain. Itu sebagai sebuah community. Jadi ketika kita definisikan ada berapa komunitas Pak? Ada 2, ada 3. Dengan melihat apa? Ternyata dengan melihat anggota di dalamnya plus dengan melihat juga antar komunitasnya seperti apa nilainya. Baru itu definisikan community. Nah, sedangkan community detection itu kita mencari ini, grup-grup ini. Itu mencari grup-grup ini. Banyak manfaatnya. Saya bilang tadi ya, bisa untuk pemasaran, bisa untuk deteksi fake, untuk deteksi apa dan sebagainya. Jadi manfaatnya banyak sekali ketika kita belajar community dissection. Misalkan nih rekomendasi spesifik dalam sebuah grup yang ada di dalam satu komunitas yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, yang berhubungan dengan pemasaran dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu manfaat yang teman-teman bisa rasain ketika belajar community detection. Jadi ketika Anda punya data dan Anda akan Anda olah, analisis, ya pertama problemnya mungkin di pimpinan Anda, tetapi tools Anda untuk menganalisis terkait dengan problem itu bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah untuk mendeteksi community, algoritma-algoritma untuk mendeteksi community. Kalau itu sesuai dengan requirement dan permasalahan yang akan Anda angkat oleh bos Anda angkat. Seperti itu ya. Nah, banyak community detection algoritma utama nih dari tahun ke tahun yang digunakan ya dalam sebuah mekanisme deteksi komunitas. Ada yang namanya centrality index, ada yang namanya optimization, ada namanya port model dan seterusnya ya. Sebentar, izin, ada masih dengar saya nggak ya? Saya izin ke kamar mandi terlebih dahulu ya. Baik, Bapak. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Memang ada orang, masih ada orang di sini. Masih Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kok gini. Oke. Nah, jadi ini adalah beberapa algoritma yang utama yang banyak digunakan sebagai deteksi komunitas dari tahun ke tahun ya. Seperti bahkan yang saat ini banyak digunakan adalah pendekatan neural network atau deep learning. Kalau neural network ada graph neural network namanya. Teman-teman bisa searching, bisa cari informasi terkait dengan graph neural network. Juga dengan deep learning juga bisa digunakan untuk pendekatan deteksi komunitas ya. Jadi banyak teknik yang bisa digunakan berhubungan dengan deteksi community. Jadi jangan gitu lagi, itu lagi, itu lagi. Nah, kalau teman-teman untuk nyari skripsi, tujuh topik dan sebagainya, nah, teman-teman bisa gunakan banyak algoritma yang relevan ya untuk kasus yang Anda pilih atau apa gitu. Nah, ini algoritmanya ada centrality index dan seterusnya ya. Nah, kita akan pelajari satu saja ya terkait dengan centrality index. Kenapa belajar ini biasanya digunakan untuk apa namanya itu sebagai dasar untuk algoritma-algoritma lain sebagai inspirasinya itu biasanya menggunakan centrality index. Nah, centrality index ini apa sih sebenarnya? Centrality index itu sebenarnya mencari itu ya, mengukur apa namanya itu kualitas atau hubungan antar node gitu ya, hubungan yang kuat antar node gitu di dalam sebuah eh, graf gitu. Nah, ketika kita menemukan bahwa ada dua node atau dua individu atau dua orang yang memiliki sentralitasnya tinggi, artinya ada kemungkinan di dalam graf tersebut ada dua komunitas atau ada dua subgraf biasanya seperti itu. Jadi tujuannya adalah mencari jumlah atau meranking node berdasarkan posisinya. Posisi apa? Posisi node tersebut atau orang tersebut, akun tersebut dengan node-node yang lain seperti apa. Dan ini merupakan apa namanya itu penting untuk eh, network node di dalam sebuah network untuk mengukur node di dalam sebuah network. Jadi inspirasinya seperti itu ya, secara intuisi seperti itu. Kenapa kok centrality node atau intelligence index atau sentralitas sebuah node itu dihitung di dalam sebuah graf untuk deteksi komunitas. Karena asumsinya, secara intuisinya, asumsinya bahwa ada sebuah akun yang begitu sentral di dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah graf, artinya akun tersebut menjadi sentral dari komunitas tersebut. Jadi ada beberapa yang memang terhubung dengan akun tersebut. Misalkan nih, ada sebuah akun yang terhubung yang menjadi followernya banyak. Kalau ads yang definisikan sebagai ads itu adalah follower. Jadi orang banyak yang mengarah dari akun-akun tersebut banyak direct grab ke akun tersebut, akun-akun lain direct grab ke akun tersebut. Misalkan ya ada sebuah akun di sini. Sebentar. Susah banget ya. Nggak bisa ada tulisan ya. Misalkan ada sebuah akun A, misalnya di sini ya. Ada akun X ya. Nah, di sini ada sebuah akun lagi ngarah ke sini, followernya dia mau follower ke sini. Jadi si follower akun X ini banyak banget. Nah, ketika kita tahu ada sebuah data di mana si X ini memiliki yang tinggi, maka kita bisa melihat bahwa ada kemungkinan di lingkungan sekitarnya itu ada sebuah atau akun-akun di lingkungan dia yang berhubungan dengan dia bisa didefinisikan sebagai sebuah entitas atau sebuah komunitas gitu ya. Jadi itu inspirasinya. Nah, ketika kita belajar dengan centrality index, maka ada yang namanya degree centrality, ada yang namanya eigenvector centrality, ada namanya closeness band centrality, ada betweenness centrality. Ini yang akan kita pelajari. Jadi cuma ada kita 4 yang kita pelajari dan salah satu algoritma yang menggunakan dari nilai keempat ini, salah satu dari nilai keempat ini untuk mendeteksi sebuah komunitas. Nah, kita bahas terlebih dahulu degree centrality. Nah, degree centrality apa sih? Sebenarnya kan saya sudah sampaikan. Degree centrality itu adalah
menghitung sentralitas derajat kesentralan sebuah node. Derajat kesentralan sebuah node. Apa maksudnya yang derajat Apa maksud dengan derajat kesentralan? Artinya itu seberapa menjadi pusatkah sebuah node tersebut. Nah, node itu Anda bisa representasikan dalam sebuah akun, item, ataupun orang secara individu. Ini adalah salah satu cara yang paling simpel mengukur sentralitas sebuah node. Indeks. Degree centrality ini sebenarnya adalah melihat jumlah edge yang insiden. Insiden itu yang terhubung gitu ya. On many node. Jadi mengukur sebuah edge. Jadi seberapa banyak edge yang terhubung ke dalam sebuah node tersebut. Jadi kalau misalkan saya punya node gitu ya, di sini ada node terhubung, ini node terhubung, ada node terhubung ke node ini gitu ya, terhubung juga ke node ini, terhubung juga ke node ini gitu ya. Kemudian ini juga terhubung juga node ke node sini. Nah, degree centrality adalah mengukur seberapa banyak node yang terhubung, edge yang terhubung, yang menempel, yang terhubung dengan node yang bersangkutan. Berarti di sini degree centrality yang node yang di sini adalah 3, karena ada 3 kan. Di sini ada 1 gitu kan. Di sini ada 1, di sini ada 1, ada 2 gitu kan ya. Di sini cuma ada 1. Nah, ini adalah degree centrality. Sehingga kita buat persamaan centrality degree D dari sebuah node V sama dengan dV. Di mana D1 ini atau D1 ini adalah edge yang terhubung atau yang menempel pada node VI. Ya. Nah, edge ini juga terbagi menjadi 2 edge ini. Ada edge yang out, ada edge yang in. Kalau edge yang out artinya keluar dari edge yang bersangkutan, dari node yang bersangkutan. Ini edge out dari 3. Dari node 3 nih misalkan ya. Ada node inilah, node yang saya tunjukin. Terus ada yang in juga. Nih, kemudian yang out. Jadi yang out dari node sentral atau degree 3 ini 2 out, 1 in. Itu yang disebut sebagai degree. Nah, jumlah dari yang out plus yang in itu disebut sebagai degree centrality-nya. Ya, jadi ada eh, ini terutama untuk yang direct ya. Untuk apa namanya tuh untuk yang direct itu artinya akun, bukan akun ya, apa namanya tuh? eh, untuk node yang direct. Jadi ada arahnya. Maka ada yang in, ada yang out. Maka total degree adalah centrality in ditambah out. Dan kita mencari node yang memiliki maximal number connection atau yang degree centrality-nya paling tinggi. Nah, kalau di dalam sebuah graf yang besar banyak node-nya, kemudian kita pilih 2 node paling tinggi degree centrality-nya, artinya dia memiliki graf tersebut memiliki 2 subgraf atau 2 komunitas. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu nih terkait dengan degree centrality? Hmm? Halo, ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan dulu monggo terkait dengan degree centrality. Ada? Hmm? Nggak ada. Oke. Ini kalau online itu enaknya begini nih. Ada, nggak ada, gitu diem aja. Saya juga bingung nih. Jadi ya udahlah. Kalau memang maunya seperti ini ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, monggo. Kalau nggak ditanyakan juga nggak apa-apa. Silahkan ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Nggak ada? Belum, oke. Tidak, Pak. Terima kasih. Oke, sebentar, sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada, eh, oke kita lanjut. Kalau tidak ada, nah coba saya tunjuk nih sini berapa degree centrality CA Arielva. Arielva silahkan. Arielva, gak ada isinya orangnya katanya. Biasanya habis ngerjain apa, lari, motoran atau apa, tinggalin handphonenya biasanya. Oke, nggak ada. Satu. Kemudian Ihsan Maulana. Ada? Ada Pak. Nah, berapa degree centrality untuk CA? Node A. Satu Pak. Satu. Node B? C ke B apa ya? Enggak, node B. CB, Oh not CB. B. Hmm. CB Centrality yang B berapa? tiga Pak. Oke. Berikutnya saya tanya lagi nih, sekalian ngabsen. Ginda Fajar. Degree centrality yang C? Hmm? Ginda Fajar. Laki-laki perempuan ya? Ginda Fajar laki-laki. Nah, nggak ada. Raffi Diva. Ada ini. Raffi Diva. Nah, nggak ada juga. Kiois. Kiois. Nah, berapa nilai C? Degree centrality yang C? Oke, 3. Kemudian Viodara. Ada? Ada Pak, Degree centrality yang E berapa? yang itu ada satu Pak. Hmm? Ada satu. Oke. Cukup ya. Ini nanti saya tanya lagi nih. Banyak yang kayak gini ya. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan. Ya. Oke. Saya lanjut. Oke, kita lanjut ya. Nah, berikutnya terkait dengan eigenvector centrality. Selain degree centrality, sebenarnya kan tadi ya degree center itu mengukur seberapa sentral sebuah node. Ketika kita udah tahu dalam sebuah graf itu ada dua node yang sama nilai centrality-nya, artinya kita mungkin bisa definisikan terdapat hanya dua node. Nah, tergantung threshold-nya centrality itu berapa. Artinya ada dua komunitas atau tiga komunitas tergantung threshold degree centrality yang akan kita definisikan seperti itu. Nah, ada kekurangannya ketika kita menggunakan degree centrality. Kenapa? Misalkan nih, A terhubung ke banyak node penting ya, terhubung ke banyak node penting nilainya akan tinggi. Tapi gini, artinya tuh gini, di degree decentrality itu tidak melihat terhubungannya itu dengan siapa. Kalau kita terhubung dengan orang penting, artinya kita adalah penting. Jadi itu adalah asumsinya kan gitu. Misalkan nih kita dikontak terhubung kan, terkontak sama menteri, artinya kita adalah orang penting. Kita ada sesuatu yang penting. Kita dipanggil presiden, artinya kita ini salah satu orang yang dipercaya presiden, artinya kita orang bukan orang sembarangan gitu, istilah orang penting gitu kan. Nah, degree centrality itu tidak mempertimbangkan itu. Apakah kita terhubung dengan orang penting, node penting atau tidak, node yang paling populer atau tidak gitu. Atau hanya terhubung-hubung saja tapi orang tersebut tidak terhubung lagi dengan orang yang lain. Bisa jadi kan seperti itu. Artinya kita harus melihat kita itu terhubung dengan siapa. Node-nya itu, edge-nya itu berhubung dengan siapa gitu. Itu degree centrality. Jadi degree centrality tidak melihat itu. Dan node B terhubung dengan node yang tidak penting, nilainya juga akan rendah harusnya kan. Ketika kita terkoneksi dengan punya hubungan dengan node yang memang disebut di situ degree centrality-nya enggak apa tuh derajat yang tidak terhubung dengan orang yang penting, misalkan nih saya followernya si B, di follower juga baik itu follower ataupun following, artinya itu dua-duanya saling follow gitu ya. Si A terhubung dengan si B, saya terhubung dengan si B, saling follow.
Nah, si B itu ternyata saling follow atau terkonek dengan orang yang paling terkenal. Berarti misalkan presiden, dan presiden follow juga orang tersebut. Artinya kita itu memiliki posisi lebih penting. Nah, kalau orang tersebut yang kita follow itu tidak memiliki hubungan dengan ke orang yang lebih penting atau orang yang memiliki koneksi sentralitasnya lebih kecil, ya buat apa? Artinya kita pun tidak penting juga lah gitu. Tidak sentral juga di dalam sebuah komunitas tersebut. Oleh sebab itu, kita menggunakan eigenvektor. Eigenvektor ini sebenarnya menghapus atau remove degree centrality ini sebenarnya. Tidak digunakan degree centrality. Kenapa ya? Karena tidak apa namanya itu tidak ada informasi seberapa pengaruhnya atau pentingnya sebuah item tersebut. Karena di dalam degree centrality itu hanya melihat berjumlahnya aja, tetapi tidak melihat kualitas dari node tersebut, penting atau tidak pentingnya node tersebut gitu, kualitas pengaruh atau tidak pengaruhnya. Oleh sebab itu, kita akan menggunakan sebuah yang namanya eigenvector, yaitu semakin tinggi pengaruh sebuah node, skornya semakin tinggi pula gitu kan ya. Dan semakin rendah nilai sebuah node, itu nilainya akan semakin rendah pula. Tidak pentingkah sebuah node, maka nilai itu akan rendah pula gitu. Nah ini eigenvektor itu banyak digunakan oleh PageRank. PageRank ini adalah salah satu algoritma yang dikembangkan oleh Google untuk melakukan proses indexing. Jadi ketika kita query tentang query di Google, misalkan ya, terkait saya ketikkan eigenvector centrality, maka yang muncul adalah halaman-halaman web. Halaman-halaman web ini itu bukan berdasarkan degree centrality, tetapi berdasarkan nilai eigenvector centrality. Artinya, nilai website yang ada paling atas itu bisa jadi website yang paling banyak digunakan, paling banyak jadi referensi, paling banyak diklik oleh orang lain. Jadi nanti sifatnya dinamis. Ketika hari pertama menggunakan query yang sama di Google, maka akan mendapatkan link urutan source halaman yang berbeda-beda tergantung pada tingkat pengaruhnya, pentingnya si halaman tersebut terkait dengan kesesuaian antara data yang dicari. Berdasarkan apa? Berdasarkan referensi orang lain terhadap data tersebut atau halaman web tersebut, ataukah berdasarkan pada klik orang pengguna gitu kan, berdasarkan pengguna orang yang sesuai nggak, artinya diklik artinya sesuai dan seterusnya. Itu ini eigenvector. Eigenvector lebih advance dibandingkan dengan uh, degree centrality. Nah, mengukur eigenvector dengan persamaan ini. Jadi CE itu adalah degree centrality. CE ini adalah degree centrality dari apa namanya itu, dari yang kita punya ya, degree centrality tadi. Jadi sebenarnya data degree centrality masih bisa digunakan gitu degree centrality. Namun di sini digunakan tambahan, ada yang namanya konstanta sini. Dan menggunanya aja ini adjacent matrix antar sesama node. Jadi untuk menghitung itu adalah 1 dibagi konstanta atau eigenvalue, ini eigenvalue, dikali dengan seluruh jumlah dari seluruh perkalian antara antara adjacent matrix dengan density atau centrality sebuah node. Kalau tadi kita menggunakan centrality-nya saja, sekarang kita kalikan dengan 1 per eigenvector dari keseluruhan proses penjumlahan ini. Nanti kita akan bahas detailnya ya, langkah-langkahnya terkait dengan eigenvector centrality. Jadi namanya eigenvector, kita harus memiliki yang namanya eigenvalue. Ya. Nah, di dalam degree centrality, terutama di dalam direct graph gitu ya, centrality yang digunakan biasanya outgoing atau ingoing edge, outgoing edge sebenarnya digunakan. Tapi kita contohkan dan tanpa graf yang berarah atau undirect graph. Nih, kita punya data seperti ini. A terhubungan dengan B, B terhubungan dengan D, B berhubung dengan C. Kalau berdasarkan degree centrality,
maka yang paling tinggi di sini B gitu ya. Kemudian A, C, dan D itu sama. Sama nilainya. Sama nilainya kan. Yang B yang pertama, A, C, dan D sama. Tapi tingkat kepentingannya ya sama, A sama C sama, si B juga paling tinggi tingkat kepentingan. Tapi kita lihat bagaimana berdasarkan eigenvektor centrality. Nah, kita asumsikan punya sebuah vektor X dengan terdapat di dalamnya ada XA, XB, XC, XD. Kemudian kita transpose untuk mendapatkan sebuah persamaan ini. AX plus eigenvalue dikali X. A dikali X sama dengan eigenvalue kali X. Dan X ini adalah vektor ini. AX, BX, CX, DX. Ini tuh apa sih? Ini adalah eigenvektor. Kita X mencari X adalah X itu adalah eigenvektor. Lambda ini adalah eigenvalue. Nah, dan A ini adalah matrix adjacent. Misalkan A terkoneksi dengan B, maka nilai A dan B adalah 1. B terkoneksi dengan C, A, dan D, maka nilai B di sini terkoneksi dengan A, 1, terkoneksi dengan C, 1, terkoneksi dengan D, 1, dan seterusnya. Ini adalah adjacent matrix. Dengan menggunakan adjacent matrix ini, kita buat beberapa persamaan terkait dengan node A. Node A berdasarkan nilai ini ya, berdasarkan nilai ini, maka node A adalah 0 kali XA. XA ini ada sebuah variabel yang akan kita cari nilainya, dikali 1 dikali XB, 0 dikali XC, tambah 0 kali XD, sama dengan XB. Kenapa cuma XB? Cuma di sini ada 1, sama dengan eigenvalue XA. Atau XA di sini, atau kita tuliskan di sini apa namanya itu, kita buat persamaan lain ya, kita buat dibalikkan gitu ya persamaannya, dibalikkan ataupun supaya mungkin XB sama dengan ini, atau XA sama dengan XB per lambda. Salah ini, bukan ini ya. Jadi sebenarnya XB per lambda. Saya edit dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Ini salah ini. Sorry. Nah, ya, harusnya begini ya. Oke. Nah, harus begini. Nah, sedangkan XB dengan menggunakan matriks adjacent ini, maka kita dapat 1 kali XA ditambah 0 kali XB ditambah 1 kali XC ditambah 1 kali XD sama dengan XA tambah XC ditambah XD sama dengan eigenvektor atau eigenvalue dikali XB. Persamaan 2 kita buat. Begitu juga yang C dan begitu juga yang D. Nah, ini adalah persamaan 1, persamaan 3, persamaan 4 gitu ya. Dari nilai sini ya, dari nilai sini. Nah, kemudian kita lakukan substitusi semuanya ini ke persamaan 2, ke XB, node XB. Maka kita dapatkan begini. Ketika kita substitusi ke sini, maka kita dapatkan 3 kali XB dibagi dengan apa namanya itu? Lambda sama dengan lambda kali XB ataupun eigenvalue kali XB. Nah, dari sini kita bagi semuanya dengan menggunakan XB, maka hasilnya adalah 3 per lambda atau eigenvektor sama dengan lambda. Nah, kemudian kita dapat ini, kita bagi sila yang ketukar, maka di sini kita dapatkan akar 3. Akar 3 karena di kuadrat, di sini berarti kalau kita cari alfanya atau cari lambdanya menjadi diakarkan 3, maka nilainya 1,73. Ini adalah nilai eigenvektornya, eigenvalue-nya. Nah, kalau kita masukkan ke substitusi kesamaan 2, ke persamaan 2 nih, ataukah ke yang ini gitu ya, ke nilai-nilai sini, kita lihat nilai sini, maka kita dapatkan XA sama dengan XC sama dengan XB sama dengan XD sama dengan XB dibagi 1,3. XB dibagi. Nah, jikalau XB-nya 1, maka kita punya nilai yang lain. Nilai apa? Yaitu X B-nya berapa, XA-nya berapa, XB-nya 1, XC-nya adalah 0,57,
XD-nya 0,3757. Dan ini sebenarnya sama ya, 0,7 bukan 0,8. 0,8 atau 0,7 lah, sama lah. Jadinya di sini XB adalah pusatnya dan XA, XC, XD ini sama pentingnya. Sama pentingnya. Ada nilainya yang merepresentasikan bahwa ini penting atau tidak penting. Dengan range antara 0 sampai 1. Ya, ini adalah eigenvektor. Jadi kita tahu bahwa yang terpusat, yang menjadi pusat adalah XB. Artinya node-node yang berhubungan dengan XB ada kemungkinan menjadi sebuah satu komunitas. Itu Bapak Ibu ya, seperti itu teman-teman semua ya. Silakan ada yang tanyakan dulu nggak? Silakan. Nggak ada, oke lah. Kalau tidak ada, lanjut ya. Satu lagi adalah terkait dengan closeness centrality. Karena closeness centrality ini menggunakan sorted path antara node dengan node yang lain. Jadi kita buat simulasi kalau berapa node yang terlewati dan seterusnya. Ini terkait dengan kedekatan ya, kedekatan berdasarkan pada perjalanan terpendek antar beberapa node. Jadi asumsinya semakin cepat sebuah node itu ditempuh dari node yang sekarang berada, yang menjadi tujuan, yang berada ke tujuan, itu artinya dia semakin sentral. Misalkan nih dari A, ya, misalkan nih kalau tahu bahwa sebuah lokasi itu adalah sentralnya, artinya tuh lokasi tersebut akan mudah aksesnya ke tempat-tempat lain dengan cepat. Nah, seperti itulah asumsi yang disebut sebagai closeness centrality. Jadi kalau dari sini nih, dari A ke A 0, dari A ke B 1, dari B ke C 2, asumsinya 1, H ini adalah nilainya 1 ya, nilainya 1, nilai 1, dan seterusnya. Maka kita totalkan dan kemudian kita bagi rata-rata menjadi sebuah nilai paling besar yaitu 8 ya. Dibagi 8 lagi. Ini adalah 8 sih. Nilai rata-ratanya adalah nilai rata-ratanya adalah misalkan nih A ini node-nya ada, sebentar ini, 1/A itu average rata-rata ya. A ini rata-rata sorted path-nya, rata-rata perjalanannya. Jadi 1 per rata-rata perjalanannya. Artinya tuh kita jumlahkan ini, kemudian dibagi 4. Atau 4 dibagi dengan 8. Dibagi 8 adalah totalnya, 4 itu adalah node yang dilewatinya sampai ke E. Artinya dari keseluruhan A itu bisa ngunjungin apa saja. B bisa, ke C bisa, gitu kan, ke D dan ke E. Ini tergantung pada jumlah node-nya ya. Nah, ternyata di sini ada node 4 yang terlewati, yang bisa dikunjungi gitu dari A. Artinya 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Dan seterusnya. Dan kita bisa tahu bahwa nilai paling tinggi adalah 0,8 dimiliki oleh si B. Artinya si B menjadi pusat. Nah, kalau kita lihat lagi yang kedua yang menjadi pusatnya mana? Yang kedua adalah C. Kita lihat di sini ya, C menjadi agak sedikit pusat tapi tidak sepusat B. Dan seterusnya secara urutan. Nah, yang terakhir adalah between centrality. Nah, between centrality ini mengukur, ini asumsinya ini yang sering dilewati, node yang sering dilewati itu sebenarnya node sentralnya atau disebut sebagai broker. Jadi kalau saya mau ke A lewat dari tempat A ke tempat E, saya lewat tempat C, kemudian dari A ke E, saya juga lewat tempat C, dari A ke F, saya lewat tempat C, kemudian dari A ke Z, itu saya lewat tempat C, ada kemungkinan C ini menjadi sentral, karena sering banyak dilewati. Nah, itu asumsi dari between centrality. Nah, sebagai contoh nih, ketika ada pasangan A dan B, sorted path-nya kosong, AC, A, B, C yang dilewati, kemudian nilai tengahnya B. Kemudian dari A ke D, A ke D yang dilewati B dan C. Kalau A ke E yang dilewati adalah B terus, itu kita dapatkan nilai-nilai yang menjadi titik tengah yang sering dilewati. Dari sini kita lihat bahwa B itu sering dilewati dan B adalah sentralitasnya. Dengan nilainya adalah 0,8 dengan dilihat dari 5 dibagi dengan dinormalisasi saja 0,8 itu. 5 itu dinormalisasi antara 0 sampai 1. Ada yang tanyakan dulu nggak sebelum kita membahas tentang algoritma Girvan-Norman? Ada?
Oke, kita lanjut ya. Nah, algoritma Nirvan-Neumann sebenarnya mengambil inspirasi dari edge Between, bukan Between centrality. Jadi Between centrality bukan berdasarkan node, tapi Between centrality berdasarkan edge. Jadi dicari adalah edge mana yang sering terlewati, bukan node mana yang sering terlewati. Edge yang nilai between centrality-nya tinggi itu dihapus dan antara yang dihapus itu menjadi satu komunitas. Kalau misalkan ada 2 node yang dihapus, ada edge 2 yang dihapus, artinya ada 3 komunitas. Kalau ada 4 edge yang dihapus, berarti ada 5 komunitas, seperti itu ya. Dan ini algoritmanya ya, simpelnya adalah hitung edge centrality. Cara hitung edge centrality mirip dengan between centrality. Tapi kalau between centrality itu berhubungan dengan node-nya. Kalau ini adalah yang dilihat adalah edge-nya. Berapa kali edge itu dilewati ketika dari A ke B, misalkan dari A ke D, maka yang dari A ke D berarti ada 3 node yang dilewati, ada 3 edge yang dilewati. Edge 1, edge 2, dan edge 3. Nah, dari A ke E berada edge 2 yang dilewati. Edge 1, edge berapa di sini, terus terusnya. Nah, edge-edge yang memiliki nilainya besar atau between centrality-nya besar, maka itu dihapus. Nah, ini contohnya nih, ketika A dan B, nilai yang paling besar between centrality-nya itu between sini adalah 12. Maka 12 ini dihapus, maka terbentuklah menjadi 2 communities. Kalau ada 3 edge yang dihapus, berarti ada 4 komunitas, dan seterusnya. Oke, ada yang tanyakan? Nggak ada? Oke deh, kalau dia nggak ada, saya akhiri ya pertemuan kita pada pagi kali ini. Ada yang tanyakan nggak? Monggo. Nggak ada juga. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.